Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Adisti Aprilia dengan NIM 1904010087 dari kelas Farmasi C akan menjelaskan tentang farmakologi anti kanker. Di sini yang pertama ada definisi kanker. Kanker adalah suatu penyakit sel dengan ciri gangguan atau kegagalan mekanisme pengatur multiplikasi dan fungsi homeostatis lainnya pada organisme multiselular. Yang kedua ada jenis penyakit kanker. Yang pertama ada kanker payudara, suatu kanker yang terbentuk di sel-sel payudara. Kanker payudara dapat terjadi pada wanita dan jarang pada pria. Yang kedua ada kanker paru. Kanker yang dimulai di paru-paru dan paling sering terjadi pada orang yang merokok. Dua jenis utama kanker paru-paru adalah kanker paru-paru sel kecil dan kanker paru-paru bukan sel kecil. Penyebab kanker paru-paru termasuk merokok, perokok pasif, paparan racun tertentu, dan riwayat keluarga. Yang ketiga ada kanker prostat. Kanker pada prostat pria ialah kelenjar kecil berukuran kenari yang menghasilkan cairan sperma. Prostat pria penghasil cairan semen yang memberi nutrisi dan mengantarkan sperma. Yang keempat ada kanker ovarium. Kanker yang dimulai di organ kewanitaan yang menghasilkan telur atau ovarium. Kanker ovarium sering tidak terdeteksi sampai telah menyebar di dalam panggul dan perut. Pada stadium akhir, kanker ovarium lebih sulit diobati dan bisa berakibat fatal. Yang kelima ada kolon rektum atau kanker usus besar atau dubur, berada di ujung saluran pencernaan bawah. Kasus awal dapat dimulai sebagai polip bukan non-kanker. Kondisi ini sering tidak memiliki gejala tetapi dapat dideteksi dengan pemindaian. Yang keenam ada kanker leukemia atau kanker darah. Kanker jaringan pembentuk darah yang menghambat kemampuan tubuh melawan infeksi. Leukemia adalah kanker jaringan pembentuk darah, termasuk tulang sumsum. Ada banyaknya jenis seperti leukemia limfoblastik akut, leukemia mieloid akut, dan leukemia limfositik kronis. Yang ketujuh, ada kanker serviks atau kanker leher rahim. Tumor ganas leher rahim yaitu bagian paling bawah pada uterus. Tumor ganas pada bagian paling bawah uterus atau rahim yang dapat dicegah dengan pemindaian PAP, smear, dan vaksin HPV. Yang kedelapan ada kanker laring. Kanker laring adalah kanker langka ketika sel-sel ganas tumbuh pada laring atau kotak suara. Yang kesembilan, ada kanker pankreas. Kanker yang dimulai di organ di belakang bagian bawah perut atau pankreas. Pankreas mengeluarkan enzim yang membantu pencernaan dan hormon pengatur metabolisme gula. Jenis kanker ini sering terlambat dideteksi, cepat menyebar, dan memiliki prognosis yang buruk. Yang ke-10 ada kanker gaster adalah kanker yang terjadi pada lambung. Faktor risiko dapat mencangkup merokok dan pola makan dengan banyak makanan yang diproses atau asin. Yang ke-11 ada kanker kandung kemih. Kanker yang dimulai di dalam kandung kemih. Kanker ini biasanya mempengaruhi orang dewasa yang lebih tua. Ini biasanya didiagnosis lebih awal. Ketika itu masih bisa diobati. Ini akan terulang kembali sehingga tidak lanjut tes biasanya dianjurkan. Nah, ini gejala-gejala kanker yang umum yaitu pertama ada munculnya benjolan, rasa sakit pada bagian tertentu, pucat, lemas, dan cepat lelah, penurunan berat badan secara drastis, batuk kronis, gangguan buang air besar atau buang air kecil, demam yang terus berulang, memar, dan mengalami pendarahan secara spontan. Kemudian ada anti kanker. Anti kanker atau yang sering disebut obat sitostatika merupakan suatu obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat mekanisme proliferasi sel kanker. Jenis anti kanker ada dua. Pertama ada sitotosik, zat atau obat yang merusak dan membunuh sel normal dan sel kanker, serta digunakan untuk menghambat pertumbuhan tumor ganas. Yang kedua ada induksi apoptosis, kematian sel yang terprogram melalui proses kerusakan kromatin pada nukleus atau inti sel oleh protein-protein tertentu.
Selanjutnya, ada klasifikasi obat. Pertama, ada golongan alkilator yaitu pengikat alkil dengan nukleoprotein. Contohnya, klolambusil, siklofosfamid, busulfan, karmustin, dan lain-lain. Yang kedua, ada golongan hormon yang mengurangi kemungkinan perkembangan sel. Hormon ini umumnya digunakan sebagai terapi penunjang, contohnya dietilestradiol, testosteron propionat, dan lain-lain. Yang ketiga, ada golongan antimetabolit yang mengganggu kebutuhan nutrisi untuk kehidupan sel. Contohnya fluorourasil, sitarabin, metotrexat, dan lain-lain. Yang keempat, ada antibiotik berikatan dengan DNA sehingga fungsi DNA terganggu. Contohnya anthraxilin, bleomycin, dactinomycin, dan lain-lain. Yang kelima, ada alkaloid vinca berikatan secara spesifik dengan tubulin, komponen protein mikrotubulus, spindle mitotik, dan memblok polimerisasinya sehingga sel terhenti dalam metatase. Contohnya vinblastin, vincristin. Selanjutnya ada efek samping anti kanker. Yang pertama, terhadap sumsum tulang, yaitu leukopeni, anemi, trombositopenia. Yang kedua, terhadap saluran cerna, yaitu mual, muntah, stomatitis, gastritis, diare, ileus. Yang ketiga, terhadap kardiovaskuler yaitu kardiomiopati, hipertensi, dekompensasio cordis. Yang keempat, terhadap paru dan hepar, yaitu fibrosis. Yang kelima ada terhadap ginjal, nekrosis tubulus. Yang keenam terhadap kulit, yaitu hiperpigmentasi alopecia. Yang ketujuh terhadap kulit, yaitu hiperpigmentasi atau alopecia. Yang kedelapan terhadap syaraf, parestesi atau neuropati tuli. Yang kesembilan terhadap pankreas, yaitu pankreatitis. Yang ke-10 terhadap uterus, yaitu pendarahan. Yang ke-11 terhadap kandung kemih, yaitu sistitis. Selanjutnya, ada terapi non-farmakologi. Yang pertama, ada teknik relaksasi napas dalam. Cara melakukan napas dalam, napas lambat, atau menahan inspirasi secara maksimal, dan bagaimana menghembuskan napas secara perlahan. Selain dapat menurunkan intensitas nyeri, teknik relaksasi napas dalam juga dapat meningkatkan ventilasi baru dan meningkatkan oksigenisasi darah. Yang kedua, ada terapi psikospiritual, menekankan pada spiritual power, memberikan motivasi kepada penderita untuk menjalani pengobatan. Yang ketiga, ada terapi komplementer, Progressive Muscle Relaxation atau PMR, yang menggabungkan latihan nafas dalam serangkaian seri kontraksi serta relaksasi otot tertentu dan distraksi. PMR dilakukan dengan cara menegangkan otot secara sementara, kemudian kembali diregangkan dari kepala secara perlahan. Yang keempat, ada terapi relaksasi Benson, terapi untuk menghilangkan nyeri, insomnia, dan kecemasan dengan upaya memusatkan perhatian pada suatu fokus dengan menyebut berulang-ulang kalimat yang telah dipilih dan menghilangkan berbagai pikiran yang mengganggu. Selanjutnya, terapi non-farmakologi. Saya mengambil data ini dari sebuah jurnal. Terapi non-farmakologis untuk mengurangi kecemasan pada pasien kanker. Jenis terapinya sangat banyak di sini, seperti ada latihan autogenik untuk melibatkan relaksasi mental mendalam dan dianggap sebagai teknik dalam bidang mediasi, mengalihkan pikiran dengan mindset positif untuk dapat merelaksasikan pasien. Yang terus ada jenis terapi virtual reality dan terapi musik, melibatkan berbagai indera secara bersamaan oleh memberikan rangsangan sintesis seperti citra visual, suara spasial, dan terkadang umpan balik taktil dan penciuman. Lalu ada terapi video, musik, dan relaksasi untuk merelaksasikan cemas dengan menurunkan denyut nadi. Lalu ada suara monochord dan relaksasi otoprogresif, meningkatkan keadaan positif psikologis dan kesejahteraan fisik. Lalu ada guided imagery, yaitu memfokuskan pikiran pada hal-hal yang menyenangkan.
Lalu ada relaksasi otot progresif dan guided imagery, yaitu mekanisme interferensi perilaku kognitif yang memodifikasi atau mengganggu stres responsi terhadap rangsangan eksternal. Masih belum diketahui secara pasti. Lalu ada relaksasi dan guided imagery, yaitu terapi pencitraan terbimbing melibatkan penggunaan imajinasi untuk menciptakan pengalaman dan pencapaian sensorik. Lalu ada mindfulness training program, yaitu membantu menciptakan persepsi seseorang tentang kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup seseorang. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.